Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbincang tentang sesuatu kondisi yang berkaitan dengan bagaimana gejala-gejala depresi pada orang dengan kepribadian ambang. Pasien saya memang belakangan ini banyak dipenuhi oleh anak-anak muda. Usia 20-an, 20 sampai 25 tahun banyak belakangan ini konsulkan diri mereka kepada saya. Dan yang menarik adalah saya sering mencatat bahwa banyak kasus-kasus yang terkait dengan gangguan kepribadian ambang atau di dalam ilmu kedokteran jiwa kita sebut borderline personality disorder. Pasien datang dengan keluhan depresi biasanya, mengeluh adanya suatu ketidaknyamanan dalam perasaan, menganggap dirinya mengalami gangguan bipolar karena adanya mood swing, dan ada khas dari gangguan kepribadian ambang adalah cutting atau self-harm. Biasanya pasien itu menyakiti dirinya. Beberapa di antaranya punya kebiasaan mentato dirinya juga. Ada beberapa dari mereka yang menganggap bahwa ketika mereka bisa mengcutting dirinya, ya, menyilet-nyilet dirinya itu, tangan terutama, itu mereka mendapatkan suatu perasaan yang lebih puas. Atau biasanya mereka menganggap bahwa nyeri yang ada di dalam hatinya, di dalam perasaannya, mereka bisa alihkan ke dalam suatu yang kita sebut sebagai pengalihan nyeri ke luka. Sehingga tidak heran mereka banyak yang mengalami cutting seperti itu. Pada beberapa kasus memang kita sering melihat bahwa kondisi ini sudah berlangsung sejak remaja. Biasanya terkait dengan kondisi yang berkaitan dengan ketidakseimbangan emosional di masa muda. Dan beberapa di antaranya dikaitkan dengan bullying atau suatu proses perundungan yang terjadi di masa-masa remaja awal. Beberapa orang yang mengalami perundungan bisa menjadi tidak confidence dan akhirnya berusaha menyakiti diri dengan cara seperti itu. Tetapi di antara lainnya kadang-kadang mungkin terjadi pada kondisi di kehidupan remaja awal ketika terjadinya interaksi dengan orang lain. Gangguan kepribadian ambang yang berkaitan dengan gejala-gejala depresi memang adalah suatu kondisi yang agak sulit di dalam praktek sehari-hari. Terapi dengan obat bisa membantu, tetapi yang paling penting adalah dengan menggunakan psikoterapi. Tidak semua orang bisa memahami dirinya, tetapi pada kasus-kasus ini sebenarnya diharapkan orang itu bisa sedikit mau menceritakan tentang keadaan dirinya dan juga bisa memahami mengapa itu bisa terjadi. Kasus gangguan kepribadian ambang yang dikaitkan dengan depresi memang seringkali menjadi masalah yang sering membuat orang itu mengalami gejala-gejala depresi yang lebih berat, bahkan bisa sampai melakukan upaya-upaya bunuh diri. Ini penting untuk diingat oleh berbagai teman-teman sejawat maupun awam, karena kadang-kadang orang yang mengalami gejala seperti ini sering kita tidak kenali, atau ketika dia menceritakan gejalanya tidak respon kitanya terhadap cerita tersebut. Sehingga dengan adanya edukasi saya ini, saya berharap mudah-mudahan kita bisa lebih mengerti tentang gejala gangguan kepribadian ambang. Hubungan interrelationship dengan orang lain yang buruk, mood swing, ada kecenderungan untuk menyakiti diri, adalah gejala-gejala yang sering terkait dengan gangguan kepribadian ambang. Dan pasien-pasien seperti ini sangat mudah untuk menjadi depresi dibandingkan pasien yang lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai bertemu dengan saya di video-video berikutnya. Salam sehat jiwa.